Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menghormati Bapak Kali, satu masjid, Bapak-bapak, Bilal dan ibu-ibu pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah berikan kepada kita. Dan rahmat dan nikmat Allah berikan kepada kita senantiasa untuk menyebut nikmat-nikmat. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita mau selesai melaksanakan sholat berjamaah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah dan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwasanya kita hidup ini, Bu, terus tahulah kita dan mungkinlah kita hidup selama-lamanya. Gak ada orang yang hidup untuk selama-lamanya, itu gak ada itu. Apa yang bercita-cita umurnya panjang, tetapi cita-citanya itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bercita-cita ingin membuat rumah yang bagus, tetapi sebelum mereka mencita-citakan untuk rumah yang bagus itu, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu urusan Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati, ya Bu ya. Dan Dia menciptakan hidup. Diciptakan Allah mati, diciptakan Allah hidup. Kan? Untuk apa Allah menciptakan hidup? Ada mati, ada hidup. Untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Amal itu yang kita garis bawahi yang lebih baik amalnya. Dan kemudian yang Allah berikan kepada kita itu amal kita itu membekas dalam hati satu bari kita. Dalam baik dalam hati satu bari kita. Berarti kita dari hidup ini pasti adanya cobaan, rintangan yang harus kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari cobaan itu. Kalau tengok dahulu para sahabat Nabi dulu, para sahabat Nabi kita seperti Nabi Ayub diberikan oleh Allah sakit. Berapa tahun Nabi Ayub sakit? 18 tahun. Setelah itu Nabi Ayub itu sakit. Dan sakit yang dialami Nabi Ayub itu, Nabi Ayub tidak pernah keluh kesah, tidak pernah putus asa, tidak pernah Nabi Ayub itu meninggalkan ibadah. Tetapi dengan sakit cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu, tidaklah menggoyah hatinya, qalbinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak goyah hatinya. Tetap Nabi Ayub itu walaupun sakit yang diderita, ya, Nabi Ayub itu tetap hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu tidak menggoyah qalbinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Ayub ini taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih
anak kandungnya. Kecil kita Ibrahim, mimpinya tu, mimpiku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya. Siapa anak kandung Nabi Ibrahim? Pak, yaitu Ismail. Diperintahkan oleh Allah. Kenapa Allah memerintahkan Nabi? Kenapa tak kepada Nabi-Nabi yang lain gitu? Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini untuk menguatkan cobaan yang dihadapi Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi anak kandungnya sendiri. Ya ayahku Ismail, kalau itu perintahnya Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Diasah parang badan tajam. Ya, hikmahnya itu kalau kita menyembelih hewan kurban itu ya harus dengan parang yang tajam. Jangan parang yang tumpul, tajam gitu. Dasar badan parangnya. Hai anakku, ini perintah Allah untuk menyembelihkan kamu nak. Ya, kalau itu kata Ibrahim, lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim itu menghadap tengok tidur Ismail, dipotongnya, terpancar darah, diganti oleh Allah dengan seekor kipas yang besar. Mudah Allah menggantikan kipas yang besar itu mudah. Bukan Ibrahim tertawa. Itulah kebesaran Allah. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan seekor kipas. Akhirnya Ibrahim ini, Ismail ini diselamatkan oleh Allah sehingga Nabi Ibrahim ini dengan cobaan yang dihadapi, tetapi Nabi Ibrahim ini dikenal Nabi itu Khalilullah. Khalil itu kekasih Allah, termasuk Nabi Ibrahim ini kekasih Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi anak kandungnya, diganti oleh Allah dengan seekor kipas yang besar. Berarti Nabi Ibrahim cobaan yang dihadapi Nabi Ibrahim itu tidak menggoyang imannya dalam hatinya, dalam kalbinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dua orang Nabi bergoyang. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ayub. Yang kedua Nabi Ibrahim. Ya, yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi besar ya. Nabi Yusuf ini Nabi Kantan pun dipelihara oleh Siti Khadijah. Zulekha dipelihara Zulekha Yusuf ini. Pada cerita semakin besar, semakin lama Nabi Yusuf ini semakin besar, semakin lama Nabi Yusuf ini semakin besar, bertakbir. Ya, Zulekha ini tergoda alangkah gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, ya, gantengnya Nabi Yusuf. Akhirnya Zulekha ini tergoda. Apa yang diperintahkan oleh Zulekha ini Yusuf laksanakan. Hai Yusuf, bersihkan. Hai Yusuf, pindahkan, dipindahkan. Tetapi suatu saat Zulekha itu berkata, hai Yusuf, bersihkan kamar. Ditutup suatu pintu. Lalu saat itu Nabi Yusuf ini berteriak, kenapa hai Zulekha? Artinya itu kecil kita yang sangat cinta Nabi Yusuf. Lari Nabi Yusuf, sesungguhnya takut dengan Allah. Lari, ditarik Zulekha itu baju, ditarik. Akhirnya Zulekha itu mengadu dan suamiku, Yusuf ini melihat Allah nakal. Tetapi keluarga Zulekha ini adalah punya anak kecil, bermimpi berbicara anak kecil itu.
bilang anak kecil itu kepada Zoleha ini, hai tuan, hai raja, kalau batunya robek di belakang, itu Zoleha yang salah. Kalau batunya robek di depan, musuh yang salah. Berarti Zoleha yang salah kalau musuh. Apa kata Zoleha? Hai suamiku, sungguhnya aku ini bilangnya kan tergoda dengan gantengnya Nabi Yusuf ini. Kalau tak percaya, ambillah sebilah pisau. Dalam pisau itu ya, baris perempuan itu lagi potong kacang lewat Yusuf. Luka sakit ganteng Yusuf. Hai suamiku tidak luka karena Yusufnya sangat ganteng sekali. Dengan gantengnya Nabi Yusuf ini tidaklah membuat terpedayanya dan tergoda hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Yusuf dulu ya, nah berarti ganteng Yusuf tergoda. Ya Yusuf umur dulu. Nabi Yusuf kalau ceritanya panjang. Kalau Nabi Yusuf ada cerita itu sejam lebih. Sejak bawahnya ke sumur, masuk sumur, dibuang ke laut, diambil dengan para kambing, diambil dijual dengan Zoleha itu Yusuf. Dijual itu dia hanyut. Nah, dia hanyut di sungai, akhirnya selamatkan Zoleha. Jadi Nabi Yusuf ini diselamatkan oleh Allah dan tidak tergoda hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya raya. Dindingnya itu dari emas permata, hitam permata. Tetapi kekayaannya tidak tergoda hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW ini sangat tak beribadah kepada Allah, mencintai Allah melebihi daripada selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cintanya Nabi Muhammad kepada Allah sehingga kakinya bengkak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun cobaan yang menghadang. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah putus asa, tetapi Nabi Muhammad tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu itu kita biasa untuk taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita Islam apa Islam yang baik agar kita mewujudkan apa Allah untuk bertakwa kepada Allah. Apabila kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah di dunia atau di akhirat nanti. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sampaikan tatkala kita menghadapi cobaan itu harus bersabar, dapat menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi yang berbunyi malam yaskur ala na'ma wa lam yaskur ala bala'i wa yakhruj min tahtis sama'i wal arwa yakhruj surat Al-Surah. Barang siapa tidak menyukuri nikmat-nikmatku, tidak bersabar atas cobaan-cobaanku, maka keluarlah di bawah kolong langitku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Jangan